nama saya Rahayu Ramadhani dengan nomor NIM 0497600577. Di sesi video ini saya akan menjawab tugas 1 pemrograman berbasis web yang berkode STSI 4209. Di tugas pemrograman berbasis web ini kita diminta untuk membuat web seperti bahan ajar digital ya. Mungkin bisa juga kita bilang seperti SIA UT. Karena kenapa saya bilang SIA UT? Dikarenakan di SIA UT itu kita bisa tracking bahan ajar digital kita dan juga beberapa pilihan poinnya cukup banyak untuk di SIA UT. Oke, kita langsung saja ke tugasnya. Kita akan bantu bacakan. Kriteria penilaian dalam tugas ini adalah bagaimana teman-teman mengimplementasikan struktur HTML yang sematik, valid dan juga lengkap, mendapatkan 15 poin. Lalu desain CSS mendapatkan 15 poin, JavaScript DOM yang dimana bagaimana interaktifnya website yang dibuat, bagaimana manipulasi data yang dibuat, itu mendapatkan 25 poin. Lalu validasi form alert itu menyediakan feedback sheet error, mendapatkan 15 poin. Lalu modularitas file dan struktur file mendapatkan 5 poin. Lalu kreativitas tambahan seperti tema, fitur, UI itu mendapatkan 10 poin. Penjelasan dalam video untuk menyelesaikan tugas seperti bagaimana sistematikanya, alur berpikir dan argumentasi dalam merancang dan membuat aplikasi website menggunakan HTML dan CSS. Dan JavaScript itu mendapatkan 15 poin. Durasi yang diminta itu maksimal penjelasan itu di 15 menit. Oke. Lalu di sini juga kita diberikan ada beberapa sumber referensi dalam proses pembuatan tugas ini. Oke, kita langsung saja kita buat. Sebelumnya sudah saya uji coba agar mempercepat prosesnya. Oke. Kita pertama ke file index HTML. File index HTML itu yang mana? Yaitu yang ini. File index HTML. Lalu .type HTML itu apa? .type HTML adalah menentukan bahwa ini adalah dokumen HTML tersendiri. Lalu bagian head ini fungsinya apa? Fungsinya adalah menyediakan metadata, judul halaman dan memuat font serta style sheet eksternal. Lalu bagian bodinya untuk navigasi dengan logo dan login. Lalu menampilkan judul besar dan deskripsi singkat tentang Sita singkatan Sita itu apa aja, lalu fitur Sita itu apa aja. Lalu footer itu fungsinya apa? Informasi hak cipta di bagian halaman bawah itu kan biasa keterangan. Lalu seperti itu. Lalu JavaScript itu fungsinya apa? Memuat pustaka dan skrip interaktivitas halaman. Jadi Sita itu kan portal bahan ajar milik Universitas Terbuka, menggunakan front page dan file stylenya CSS, navigasi dengan logo dan tombol masuk, yang dimana kita berarti akan uji coba cara masuk ke Sita itu seperti apa. Lalu distribusi cepat, transparan, pemantauan pesanan real time, lalu pelacakan progres pengiriman itu akan kita uji coba. Oke. Lalu berikut penjelasan login HTML-nya, yaitu menentukan dokumen HTML, bagian head, kontennya, metadata, judul halaman, front page yang tadi sudah saya sampaikan. Lalu dashboard HTML itu yang mana? Yaitu ini, dashboard HTML. Sama. .type itu apa? .type itu adalah menentukan dokumen HTML-nya. Head itu apa? Head itu adalah merupakan metadata dari link file CSS eksternal untuk styling. Lalu form login itu fungsinya apa? Yaitu dimana kita akan mencoba masukkan email dan juga password kita ke form login tersebut. Lalu yang dimana form login itu dengan metode post ke login atau aksi login, kita bisa akan input username seperti remember me, yang dimana nanti di saat kita login ke web tersebut akan otomatis seperti itu. Lalu pesan error sekiranya kita gagal login, kayak passwordnya salah, itu akan kita uji coba. Lalu script jQuery menyembunyikan alert setelah 3 detik. Lalu komponen utamanya seperti ini. Lalu tracking HTML. Lalu yang tadi saya sampaikan, tracking HTML itu adalah dimana di sini fungsinya adalah agar membuat si web tersebut bisa kita, contohnya uji coba, kita kirimkan nomor bahan ajar digital kita. Kita akan bisa ketahuan trackingnya, bahan ajar modul cetak kita dengan HTML
tersebut ini kita bisa tracking bahan ajar digital kita tuh udah sampai mana aja sih. Kan terkadang suka ada yang ngaret ataupun tuton udah mulai, bahan ajar digital ajar cetaknya belum ada, seperti itu. Lalu kita lanjut aja ya biar cepat. Stok HTML itu adalah kode barang, nama barang. Kayak contohnya mata kuliah agama Islam, kodenya apa, seperti itu. Oke, lalu style CSS itu merupakan ini style CSS import library, yaitu yang tadi saya sampaikan. Oke, lalu data.js. Data.js itu ini yang tadi saya sampaikan, yang dimana di data bahan ajar itu kita ada pengantar ilmu komunikasi, ATMP01, kode lokasinya, kode barangnya ASIP 4301, itu DMP ilmu pengantar komunikasi. Lalu kita ada manajemen keuangan, lalu kita ada kepemimpinan, lalu kita ada mikrobiologi dasar, lalu kita ada perkembangan anak, usia dini, contohnya seperti itu. Lalu data tracking, seperti yang tadi saya sampaikan, waktu, seperti contohnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Setelah itu penjelasan data JS. Oke, itu tadi sudah saya sampaikan. Main.js. Oke, main.js itu fungsinya apa sih? Main.js itu merupakan fungsi validasi email, memeriksa apakah format email itu valid atau enggaknya. Lalu ekspresi reguler memastikan email memiliki struktur umum seperti teks yang tadi saya bilang, kayak add, koma, titik, seperti itu. Jadi yang dimana kita emailnya pakai cara seperti gunakan add ataupun titik ataupun koma, seperti itu. Lalu validasi password, lalu CATS-ML dokumen grade ini tuh fungsinya apa sih? Itu fungsinya adalah mengambil nilai dari input dan password. Jika email atau password tidak valid, muncul alert atau proses dihentikan atau return, seperti itu. Kayak gitu. Ini sudah 7 menit ya. Kita langsung saja Stock.js ini. Kita langsung saja uji coba untuk webnya apakah bisa. Jadi kita pergi ke indeks HTML, lalu kita di sini cari opsi. Kita cari opsi open with web server. Apakah bisa? Nah, ini. Loginnya bisa dilihat dari mana? Dilihat dari Viscode sini. Di sini ada keterangannya. Nama saya ID 6, Rahayu Ramadhani, dengan email rahayu@ut.ac.id, dengan password yang benar rahayu123. Mari kita coba menggunakan password yang salah terlebih dahulu. Mari kita coba menggunakan password yang salah terlebih dahulu. rahayu@ut.ac.id. Apakah sudah benar? Kita cek terlebih dahulu. rahayu@ut.ac.id. Oke, dengan passwordnya. Oke, berikut merupakan password yang salah. Maka kalau kita gunakan password yang benar, akan saya perlihatkan tuh. Oke. Berikut adalah menggunakan password yang salah login. Maka dia tidak akan bisa masuk. Tapi jika kita samakan dengan password yang di sini, contohnya ini. Oke, kita coba. Maka dia akan bisa langsung login. Di sini kita ada keterangannya. Apakah mau save as ataupun mau save otomatis atau gimana, kita akan pilih save otomatis. Oke, selamat malam Rahayu, Anda masuk sebagai UPBJ UT. UPBJ-nya apa? Yaitu Jakarta. Pesan aktifnya 5, pengiriman hari ini 2. Kelola stok, cek tracking. Mari kita langsung ke informasi bahan ajar. Informasi bahan ajar itu apa aja? Yaitu pengantar ilmu komunikasi, manajemen keuangan, kepemimpinan, meteorologi
dasar dan perkembangan anak usia dini. Semua ada di data yang sudah kita coding sebelumnya, yaitu di sini di data.js, yang dimana ada keterangan mata kuliah yang sudah tadi kita masukin, seperti kode lokasi, kode barang, yaitu pengantar ilmu komunikasi ada ya, pengantar ilmu komunikasi, lalu ilmu pengantar komunikasi ada, manajemen keuangan, seperti tadi kodenya juga sama sesuai, kode lokasinya dan kode barangnya juga sesuai, lalu kepemimpinan kodenya juga sesuai, lalu kode mata kuliah mikrobiologi dasar dengan kodenya biol 4 dengan kodenya biol 4211 seperti ini, PAUD dan lain-lainnya. Oke, kita langsung saja contoh. Kita informasi bahan ajar kan sudah kita cek contohnya, lalu informasi bahan ajar kita sudah cek. Jika sekiranya kita mau menambahkan stok baru, lalu kita tracking pengiriman yang diminta oleh soalnya adalah kan kita suruh mencari tracking pengiriman. Caranya seperti apa? Kita masukkan kode tracking, contohnya ini adalah nomor DO, nomor data tracking. Kita akan coba data tracking nomor DO tersebut sebagai Rina. Kita coba tracking. Di sini ada keterangannya dengan nama Rina Wulandari, status dalam perjalanan, ekspedisinya JNE, tanggal kirimnya 2025 bulan 8 tanggal 25. Paketnya itu adalah OJK T01, totalnya 180. Contoh di sini ada keterangannya, di sini 2025 itu di jam 10.12.20 itu pengiriman loket Tangerang Selatan, pengirim itu Universitas Terbuka, tiba di hubungan Tangerang Selatan, lalu di 10.12 ada perubahan, diteruskan ke kantor Jakarta Selatan, seperti itu. Ya, seperti itu. Lalu berikut penjelasan dari saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.